Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang sebelumnya, materi tentang gerak. Kali ini kita akan belajar tentang percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, jadi kita bisa menuliskan rumusnya, yaitu A sama dengan delta V per delta T. Nah, ini rumus tentang percepatan. Dengan A itu adalah percepatan, kemudian delta V itu adalah perubahan kecepatan, kemudian delta T itu adalah perubahan waktu. Nah, satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Karena perubahan kecepatan meter per sekon, kemudian waktu adalah sekon. Jadi meter per sekon dibagi sekon, maka satuan percepatan meter per sekon kuadrat. Misalnya contoh soal ya, contoh. Nah, ini Andi mengendarai motor mula-mula kecepatannya 2 meter per sekon. Setelah 5 sekon, kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Berapa percepatannya? Kita bisa menjawab sebagai berikut. Di sini diketahui kecepatan mula-mula 2 meter per sekon. Kecepatan terakhir setelah 5 sekon yaitu 6 meter per sekon. Dari sini kita bisa mencari perubahan kecepatannya, yaitu kecepatan akhir dikurangi kecepatan mula-mula. Nilainya sama dengan 6 meter per sekon dikurangi 2 meter per sekon. Ini hasilnya 4 meter per sekon. Kemudian diketahui di sini waktunya 5 sekon atau perubahan waktunya 5 sekon. Ditanya A, akselerasi percepatan berapa? Dijawab A sama dengan delta V bagi delta T. Hasilnya A sama dengan delta V-nya 4 meter per sekon dibagi waktunya 5 sekon. Maka diperoleh percepatannya sama dengan 0,8 meter per sekon kuadrat. Inilah hasilnya. Contoh yang berikutnya, perhatikan tabel berikut ini. Saya akan membuat tabel. Nah, perhatikan tabelnya ada dua benda, benda 1 dan benda 2 bergerak. Di sini ada besaran S itu jarak, T itu waktu, kemudian V itu kecepatan. Ini benda pertama pada detik pertama 1 sekon jaraknya yang ditempuh 5 meter. Detik yang kedua 2 sekon jaraknya 10 meter. Yang ketiga 15 meter. Maka dari sini kita bisa menghitung kecepatannya. Kecepatan masih ingat ya rumusnya V sama dengan S per T. Jarak dibagi waktu, perpindahan dibagi waktu. Nah, oke, kemudian kita tuliskan di sini V-nya yang pertama 5 meter dibagi 1 sekon, 5 meter per sekon. Yang kedua 10 meter dibagi 2 sekon, sama 5 meter per sekon. Yang ketiga juga 5 meter per sekon. Nah, kemudian benda yang kedua. Untuk detik yang pertama
kecepatannya 2 meter per sekon. Yang kedua, 8 bagi 2, 4 meter per sekon. Untuk detik yang ketiga, 18 dibagi 3, 6 meter per sekon. Nah, coba perhatikan di sini. Dari sini, benda satu tidak mengalami perubahan kecepatan. Jadi delta V-nya 0. Gitu ya. Tidak mengalami perubahan kecepatan. Berarti kalau kita hitung A sama dengan delta V dibagi delta T, maka sama dengan 0 dibagi. Kita bisa lihat awal dan akhirnya dari 1 sekon ke 3 sekon itu waktunya 2 sekon gitu ya, 2 sekon. Maka di sini hasilnya tetap 0. Nah, jadi kalau tidak mengalami perubahan kecepatan, maka percepatannya dikatakan 0. Sekarang yang kedua, benda kedua. Perubahan kecepatannya sama dengan yang mula-mula 2 meter per sekon setelah 3 sekon menjadi 6 meter per sekon. Maka perubahan kecepatannya di sini adalah 6 dikurangi 2, yaitu 4 meter per sekon. Sehingga A-nya sama dengan delta V dibagi delta T. Delta V-nya 4 meter per sekon. Delta T-nya yaitu 3 sekon dikurangi 1 sekon, yaitu 2 sekon. Maka hasilnya 4 bagi 2, 2 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi ini percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Artinya setiap sekon dari detik pertama ke detik kedua bertambah 2. Pertambahan kecepatannya setiap detik adalah 2 meter per sekon. Nih, pertambahannya 2 meter per sekon. Jadi itulah yang namanya percepatan. Nah, jika benda mengalami geraknya itu lintasannya berupa garis lurus, maka yang pertama ini kita sebut sebagai gerak lurus beraturan karena kecepatannya tetap. Sedangkan yang benda kedua kita sebut sebagai gerak lurus berubah beraturan dipercepat karena mengalami percepatan. Sebaliknya, kalau mengalami perlambatan semakin berkurang kecepatannya, maka disebut gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Kita akan bahas setelah ini. Perhatikan. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang gerak lurus, yaitu gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, ini berdasarkan kecepatannya, maka kita bedakan menjadi 2. Yang pertama ada gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan disingkat dengan GLB, yaitu gerak lurus yang kecepatannya selalu tetap. Konstan, tidak mengalami perubahan kecepatan, atau karena tidak punya kecepatan yang berubah atau V-nya itu tetap, delta V-nya itu 0, maka dikatakan juga percepatannya 0. Tidak mengalami percepatan. Kemudian yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan disingkat GLBB. Itu adalah gerak yang kecepatannya berubah. Kecepatannya berubah. Berubah itu bisa bertambah, bisa berkurang secara
tetap. Jadi berubahnya itu pertambahannya atau pengurangannya sama terus setiap detiknya. Atau mengalami percepatan. Percepatannya tidak sama dengan 0. Nah, ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Oke. Next, kita lanjutkan. Nah, kita lihat ada contoh. Maaf. Contoh dari GLBB dipercepat. Yang pertama adalah yang jelas-jelas mengalami percepatan, yaitu misalnya mobil digas, maka akan melaju lebih cepat. Yang kedua, mobil menuruni jalan yang turun. Kemudian yang ketiga, yang pasti bertambah kecepatannya yaitu benda yang jatuh bebas. Jatuh bebas itu dijatuhkan dari suatu ketinggian tanpa diberi kecepatan awal. Misalnya apa di sini? Buah mangga jatuh dari tangkainya. Mangga jatuh. Itu GLBB dipercepat. Biasanya kalau tidak ke bawah miring gitu ya. Mangga jatuh berarti vertikal, gerak vertikal atau gerak miring. Kemudian yang GLBB diperlambat, yang pertama kebalikannya saja ini. Mobil direm. Yang kedua, mobil atau sepeda menaiki jalan. Yang ketiga, lawannya benda jatuh bebas berarti benda dilempar vertikal ke atas. Nah, ini contoh dari GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, dari gerak yang terjadi tadi kita bisa membuatkan grafik geraknya. Misalnya ini ada mobil. Ada mobil berjalan dari A sampai B. Jadi mobilnya sudah ada di B. Di sini ada mobil. Ya. Di mana mobilnya itu saat berjalan meneteskan oli, olinya bocor. Misal, kalau netesnya di jarak tiap tetes itu sama jaraknya, ini netes-netes begini ya, olinya ini netes di jalan, jaraknya itu sama terus, ini sama, maka ini dapat dipastikan karena jarak tempuh setiap titiknya itu sama, maka ini geraknya adalah gerak lurus beraturan karena kecepatannya tetap. Ini kecepatannya tetap. Nah, sekarang kalau titik-titiknya itu seperti ini. Awalnya rapat. Kemudian setelah beberapa saat ini menjadi jaraknya itu semakin renggang. Nah, semakin renggang sampai mobilnya ada di sini. Dari A sampai B. Berarti karena jarak tiap tetesan itu waktunya sama, jaraknya berbeda, berarti semakin jauh ditempuh dengan waktu yang sama, maka jarak dibagi waktu menghasilkan angka yang semakin bertambah. Berarti ini semakin cepat, kecepatannya semakin bertambah. Maka ini GLBB dipercepat. Kebalikannya nanti GLBB diperlambat. Nah, sekarang kita lihat grafiknya. Kita membuat grafik itu ada sumbu
dua sumbu, sumbu yang vertikal, sumbunya adalah kecepatan V, yang mendatar adalah T, waktu. Nah, untuk grafik gerak lurus beraturan GLB, karena setiap detiknya itu kecepatannya tetap, maka grafiknya itu mendatar seperti ini. Nah, ini melambangkan kecepatannya tetap, ya, kecepatannya tetap. Kemudian untuk yang gerak lurus berubah beraturan dipercepat, yang semakin cepat, maka kita bisa membuatkan grafiknya, yaitu ini V, ini T. Karena semakin cepat, kecepatan semakin bertambah, maka ini grafiknya itu semakin lama semakin menanjak, semakin besar V-nya gitu ya. Jadi ini naik. Kebalikannya kalau diperlambat, grafiknya turun. Nah, yang ini GLBB diperlambat. Saya beri satu contoh soal. Perhatikan soalnya seperti ini. Sebuah mobil mengalami kebocoran oli sehingga tetesannya membentuk pola seperti ini dari A sampai D. Buatkan grafik VT-nya. Nah, di sini dari A ke B itu semakin renggang. Dari B ke C jaraknya tetap. Dari C ke D semakin rapat. Berarti kita bisa lukiskan dari slide yang sebelumnya ya, yaitu kita gabungkan. Nah, grafiknya kita buat agak panjang, ini V, yang di sini T. A ke B ini GL, BB dipercepat. Berarti grafiknya naik dari A ke B. Kemudian dari B ke C ini karena jaraknya tetap, maka ini GLB. GLB itu grafiknya tetap, nah, mendatar sampai C. Dari C ke D ini semakin rapat titik-titiknya, berarti ini GLBB diperlambat, maka grafiknya turun. Nah, sampai D. Seperti inilah grafik V terhadap T, begitu ya. Sekian untuk pembahasan tentang bagian video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.